Sebelum kita memasuki materi SPCC, saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar pada anak usia dini. Nah, kesulitan belajar jika individu tersebut menunjukkan kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Kegagalan belajar tersebut adalah yang pertama, anak dikatakan gagal jika dalam waktu tertentu anak tersebut tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan minimal dalam pembelajaran tertentu. Batas minimal nilai lulus adalah angka 6 atau angka 60. Anak yang mengalami seperti hal tersebut dikategorikan dalam lower group. Nah, yang kedua, anak dikatakan gagal jika tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi semestinya. Anak ini diprediksikan tidak bisa mengerjakannya, namun ternyata tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga anak ini dikategorikan dengan underachievers. Nah, dan yang ketiga, anak dikatakan gagal jika tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan, termasuk penyelesaian sosial sesuai dengan fase perkembangan tertentu. Anak seperti ini dikategorikan ke dalam slow learners. Senada dengan hal tersebut, Surya Brata mengungkapkan bahwa anak yang mengalami kesulitan belajar dapat diketahui melalui kriteria yang didasarkan pada satu, grade level terjadi pada anak yang tidak naik kelas sehingga 2 kali, dan yang kedua, age level terjadi pada anak yang usianya tidak sesuai dengan kelasnya, misalnya kelas 4 tapi usianya 13 tahun, dan yang ketiga, inteligensi level terjadi pada anak yang underachievers, dan yang keempat, general level terjadi pada anak yang secara umum dapat mencapai prestasi, tetapi pada beberapa mata pelajaran hasilnya tidak di bawah standar. Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli tentang pengertian kesulitan belajar, maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu gejala belajar adalah suatu gejala prestasi belajar tidak sesuai yang telah ditetapkan. Yang kedua, kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi tidak dialami oleh semua peserta di anak didik, termasuk anak usia dini. Anak yang mengalami kesulitan belajar dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kesulitan belajar pada anak usia dini menurut Dimyati dan Mujiono adalah motivasi belajar yang rendah, sikap dan kebiasaan belajar yang kurang baik, konsentrasi yang kurang baik, dan kemampuan intelektual yang rendah, rasa percaya diri yang rendah. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap proses belajar pada anak usia dini yaitu sarana dan prasarana yang kurang mendukung kurikulum sekolah, kebijakan penilaian lingkungan sosial anak di sekolah. Yang kedua, berdasarkan uraian tentang kesulitan belajar pada anak usia dini adalah prestasi belajar yang menurun, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh anak usia dini. Kita sudah memasuki materi SPICC atau dia biasa disingkat dengan Squarely Planned Integrative Counseling for Children. Nah, model konseling SPICC ini merupakan model yang bersifat integratif karena di dalamnya sudah menggambarkan sejumlah pendekatan yang sesuai dengan diterapkan oleh anak-anak. Nah, ada 5 pendekatan yang sering kita dengar di kalangan mahasiswa, yaitu SPICC. Nah, yang pertama adalah Client Center Therapy. Yang kedua, Gestalt Therapy. Ketiga, Naratif Therapy. 4, Cognitive Behavioral Therapy. Yang kelima adalah Behavior Therapy. Nah, dari kelima pendekatan ini sudah dijelaskan masing-masing mempunyai tujuannya masing-masing. Yang pertama adalah Client Centered Therapy atau biasa disebut dengan terapi yang berpusat pada konseling, bertujuan untuk membantu anak-anak agar bergabung dan menceritakan tentang mereka sendiri. Yang kedua itu Gestalt Therapy. Nah, Gestalt Therapy ini bertujuan untuk menambah kesadaran dan membantu anak-anak yang berhubungan dengan emosi.
Yang ketiga adalah naratif terapi. Nah, naratif terapi ini bertujuan untuk membantu anak-anak mengubah pandangannya mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya itu kognitif behavioral terapi dan behavior terapi saling berkaitan. Nah, bertujuan untuk menghasilkan perubahan dengan cara melalui pola pikir dan perilaku anak-anak. Itulah tadi materi SPCCC. Sekian dan terima kasih. Pasal 2 pendekatan genetikal. Pasal merupakan kelanjutan dari pasal sebelumnya. Pendekatan yang digunakan oleh pasal konselor memberikan simulasi agar anak dapat lebih lanjut bercerita tentang kesulitan belajar dengan yang dialami. Pasal ini menumbuhkan kesadaran pada anak terhadap dirinya dan kesulitan belajar. Konselor mendorongkan anak untuk menemukan kesulitan belajar yang dialami, termasuk apa saja yang dilakukan ketika menghadapi hal tersebut. Terkadang kita anak dapat menceritakan permasalahan tersebut, menimbulkan registrasi atau membolak-balikkan pembicaraan yang sedang berlangsung. Pendekatan fasal ini yang melebihi merindukan tentang adanya permainan dialog. Oleh karena itu, peranan konselor yang dapat dilakukan agar anak dapat menemukan kesulitan belajar yang dialami, munculnya kesadaran terhadap dirinya untuk mencoba mengamatinya. Pasal 3 pendekatan negatif. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum